Kembali lagi bersama saya dan kita hari ini akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Apa sih pengertian manajemen? Manajemen adalah topik yang berfokus pada pembelajaran tentang bagaimana memimpin dan mengatur sekelompok orang secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam istilah sederhana, ini tentang mencari cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengambilan sumber daya dalam suatu organisasi. Sedangkan studi Hawthorne adalah serangkaian eksperimen yang dilakukan pada tahun 1920 sampai 1930 yang mengamati bagaimana perubahan dalam lingkungan kerja dapat mempengaruhi produktivitas pekerja. Para peneliti menentukan bahwa faktor-faktor seperti pencahayaan, waktu istirahat, dan dinamika kelompok dapat mempengaruhi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan. Misalnya, mereka menemukan bahwa ketika bekerja diberi lebih banyak waktu istirahat atau mendapatkan pencahayaan yang lebih baik, mereka cenderung menjadi lebih produktif. Penelitian ini membantu menunjukkan bahwa kepuasan dan kesejahteraan karyawan merupakan faktor penting dalam menentukan seberapa baik kinerja mereka di tempat kerja. Selanjutnya, teori perilaku. Teori perilaku adalah teori psikologi yang berfokus pada bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalamannya. Teori ini menyatakan bahwa tindakan kita dibentuk oleh konsekuensi dari tindakan tersebut. Secara sederhana, cara kita berperilaku adalah hasil dari apa yang terjadi pada kita ketika kita berperilaku tertentu. Selanjutnya, teori kuantitatif. Teori kuantitatif dalam ilmu manajemen adalah cara menggunakan angka dan data untuk membantu mengambil keputusan dan memecahkan masalah dalam bisnis. Daripada hanya mengandalkan opini atau tebakan, teori ini menggunakan matematika dan statistik untuk menganalisis informasi dan menghasilkan solusi. Selanjutnya, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik merupakan suatu cara berpikir tentang cara menjalankan bisnis yang populer pada tahun 1910-an. Teori ini berfokus pada hal-hal seperti pengorganisasian tugas, pengelolaan orang, dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa ada satu cara terbaik untuk mengelola perusahaan dan bahwa manajer harus bertugas memberi tahu karyawan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah cara berpikir tentang bagaimana situasi yang berbeda memerlukan gaya manajemen yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan yang universal dalam mengelola orang atau organisasi. Sebaliknya, manajer perlu menyesuaikan strategi mereka berdasarkan keadaan spesifik yang mereka hadapi. Selanjutnya, pendekatan sistem manajemen. Pendekatan sistem manajemen adalah cara melihat bagaimana organisasi dijalankan dan dikelola. Ini melibatkan penggunaan metode sistematik untuk mengatur dan mengendalikan berbagai bagian bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana berbagai sistem dalam suatu perusahaan bekerja sama untuk menciptakan operasi yang sukses dan efisien. Selanjutnya, organisasi. Organisasi memberitahu kita bahwa kita akan belajar tentang organisasi tertentu. Ini bisa berupa perusahaan, organisasi nirlaba, sekolah, atau sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jika kita melihat kalimat organisasi, artinya kita akan diberikan informasi tentang apa yang dilakukan organisasi, tujuannya, bahkan mungkin sejarahnya. Ini seperti mengintip sekilas tentang organisasi sebelum menyelami lebih dalam untuk memahaminya. Selanjutnya, teori klasik adalah istilah yang mengacu pada serangkaian ide dan prinsip dari masa lalu yang memiliki pengaruh besar terhadap cara kita memahami subjek tertentu. Teori ini sering digunakan dalam bidang-bidang seperti ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik untuk menjelaskan berbagai aspek masyarakat dan perilaku manusia. Disebut klasik karena berasal dari masa ketika ide-ide ini pertama kali dikembangkan dan diterima secara luas. Selanjutnya, teori neoklasik. Teori neoklasik adalah jenis teori ekonomi yang berfokus pada perilaku individu dan perusahaan di pasar. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa orang membuat keputusan rasional untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri. Sederhananya, ini berarti bahwa individu dan perusahaan akan mengambil pilihan yang paling menguntungkan diri mereka sendiri. Dalam dunia bisnis dan masyarakat, terdapat berbagai jenis organisasi yang ada.
Organisasi ini dapat bervariasi dalam struktur tujuan dan cara mereka beroperasi. Beberapa jenis organisasi yang umum meliputi kepemilikan tunggal. Ini adalah jenis organisasi di mana satu orang memiliki dan menjalankan bisnis. Mereka mempunyai kendali penuh atas pengambilan keputusan dan menyimpan semua keuntungan, namun juga menanggung semua risiko dan kewajiban. Selanjutnya, kemitraan. Kemitraan adalah ketika dua orang atau lebih berkumpul untuk menjalankan bisnis. Mereka berbagi keuntungan, kerugian, dan bertanggung jawab berdasarkan kesepakatan mereka. Selanjutnya, korporasi. Korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ia dapat memiliki pemegang saham, pemilik perusahaan, dan dewan direksi yang mengambil keputusan penting. Selanjutnya, organisasi nirlaba. Berfokus pada melayani tujuan atau misi tertentu daripada menghasilkan keuntungan. Mereka mengandalkan sumbangan, hibah, dan penggalangan dana untuk mendukung kegiatan mereka. Selanjutnya, koperasi. Koperasi dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang menggunakan jasanya. Para anggota berbagi keuntungan dan mempunyai hak untuk menentukan bagaimana organisasi dijalankan setiap jenis. Setiap jenis organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan pilihan terbaik bergantung pada tujuan dan kebutuhan bisnis atau kelompok. Dengan memahami berbagai jenis organisasi, individu dapat membuat keputusan tentang bagaimana menyusun usaha mereka sendiri. Selanjutnya, teori modern. Teori modern mengacukan pada teori gagasan modern yang relevan dan terkini dalam bidang tertentu. Teori ini sering mendasarkan pada penelitian terkini mengacu atau berubah pemikiran. Selanjutnya, manfaat organisasi. Selanjutnya, dalam studi ilmu ekonomi ada 3 teori utama yang membantu kita memahami cara kerja perekonomian. Yang pertama, teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Teori klasik adalah salah satu teori ekonomi tertua dan berfokus pada gagasan bahwa pasar mengatur dirinya sendiri dan secara alami akan menemukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo pada abad ke-18 sampai 19. Teori neoklasik dibangun di atas teori klasik tetapi memperkenalkan konsep individu yang membuat keputusan rasional berdasarkan memaksimalkan kepentingan pribadinya. Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor seperti preferensi konsumen dan biaya produksi dalam menentukan hasil pasar. Teori modern adalah yang terbaru dari ketiganya dan memperhitung faktor-faktor yang lebih kompleks seperti intervensi pemerintah, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Teori ini mengakui bahwa pasar tidak selalu efisien, sempurna, dan pengaruh eksternal dapat mempengaruhi hasil perekonomian. Singkatnya, teori klasik berfokus pada pengaturan mandiri pasar. Teori klasik menambah elemen pengambilan keputusan individu dan teori modern mempertimbangkan lebih banyak faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Pentingnya manajemen dan alasan mengapa hal ini perlu dilakukan. Manajemen pada hakikatnya adalah proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya dalam suatu perusahaan untuk organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Ini melibatkan pengambilan keputusan, menetapkan tujuan, dan mengawasi pekerjaan karyawan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Salah satu alasan mengapa manajemen diperlukan adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada karyawan. Tanpa manajemen yang baik, karyawan mungkin tidak mengetahui apa yang diharapkan dari mereka atau bagaimana mencapai tujuan perusahaan. Manajer yang baik dapat membantu memperjelas harapan, menetapkan tugas, dan memberikan dukungan untuk membantu karyawan sukses. Alasan lainnya adalah manajemen untuk keefisien dan produktivitas. Manajer dapat membantu menyederhanakan proses, mengidentifikasi
area yang perlu ditingkatkan, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk memaksimalkan keluaran. Dengan memiliki struktur manajemen, perusahaan dapat beroperasi lebih lancar dan efektif. Secara keseluruhan, manajemen memainkan peran penting dalam organisasi, dimanapun dengan memberikan kepemimpinan, arahan, dan dukungan kepada karyawan. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang membentuk suasana unik dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ini seperti kepribadian organisasi yang membentuk cara karyawan berinteraksi satu sama lain dan dengan pelanggan. Misalnya, perusahaan yang sangat menekankan kerja tim dan kolaborasi mungkin memiliki budaya yang mendorong karyawan untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, perusahaan dengan budaya yang lebih kompetitif mungkin fokus pada pencapaian dan penghargaan individu. Memahami budaya organisasi penting karena dapat mempengaruhi semangat kerja, produktivitas, dan kesuksesan karyawan secara keseluruhannya. Dengan mengenali dan membentuk budaya suatu organisasi, para pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja positif yang mendorong inovasi dan pertumbuhan. Selanjutnya, perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang yang berfokus pada pemahaman bagaimana orang berperilaku dalam organisasi. Hal ini melibatkan bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Ketika kita berbicara tentang memahami perilaku organisasi, pada dasarnya kita mencoba mencari tahu mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan di lingkungan kerja. Ini termasuk melihat faktor seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan mempelajari perilaku organisasi, perusahaan dapat lebih memahami cara mengelola karyawan secara efektif. Ruang lingkup perilaku organisasi luas dan mencakup berbagai topik, termasuk perilaku individu, perilaku kelompok, dan struktur organisasi. Laporan ini juga melihat bagaimana faktor eksternal seperti teknologi dan ekonomi berdampak pada perilaku di tempat kerja. Beberapa konsep dasar dalam perilaku organisasi antara lain motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan mengambil keputusan. Konsep-konsep ini membantu kita memahami mengapa orang berperilaku seperti itu dalam organisasi. Salah satu perbedaan utama antara perilaku organisasi dan jenis perilaku lainnya adalah bahwa perilaku tersebut berfokus secara khusus pada perilaku dalam konteks organisasi. Ini berarti melihat bagaimana orang berinteraksi di lingkungan kerja dan bukan di area lain dalam kehidupan mereka. Mempelajari perilaku organisasi penting dilakukan karena membantu perusahaan meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Dengan memahami bagaimana orang berperilaku di tempat kerja, perusahaan dapat membantu keputusan yang lebih baik tentang cara mengelola karyawannya. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan individu, dinamika kelompok, dan budaya organisasi. Dengan mempelajari faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat lebih memahami bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Selanjutnya, manajemen organisasi adalah tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi dijalankan. Ini melibatkan pengambilan keputusan, mengelola orang, dan menyiapkan struktur organisasi. Salah satu aspek penting dalam manajemen organisasi adalah manajemen sumber daya manusia internal, yang berarti menjaga orang-orang yang bekerja pada organisasi. Ini mencakup hal-hal seperti perekrutan, pelatihan, dan memastikan karyawan bahagia dan produktif. Bagian penting lainnya dari manajemen organisasi adalah mengambil keputusan. Ini melibatkan mencari tahu apa yang perlu dilakukan untuk membuat rencana untuk melakukannya. Struktur organisasi juga penting dalam manajemen. Beginilah cara organisasi diatur, termasuk hal-hal seperti siapa yang melapor kepada siapa dan bagaimana berbagai
departemen di organisasi. Ada dua jenis utama struktur organisasi, struktur diferensi dan struktur integrasi. Struktur diferensiasi berfokus pada pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai departemen, sedangkan struktur integrasi berfokus pada menyatukan departemen tersebut untuk bekerja sebagai sebuah tim. Manajer memainkan peran besar dalam manajemen organisasi. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dan semua orang melakukan tugasnya. Manajer memiliki berbagai tugas termasuk hal-hal seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan. Tingkat seorang manajer menentukan tugas spesifik mereka. Dengan manajer tingkat yang lebih tinggi lebih fokus pada perencanaan, gambaran besar, dan manajer tingkat yang lebih rendah lebih fokus pada operasi sehari-hari secara